Ya, kita akan lanjutkan pembahasan kita pemirsa, tapi kami hadirkan dulu informasi untuk Anda tentunya yang berkaitan dengan transaksi judi online di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2025. Sebelumnya kami juga sudah tampilkan tadi untuk Anda bahwa setiap tahunnya dari 2017 hingga 2025 ini nilai transaksinya terus mengalami peningkatan. Dari awalnya 2 triliun rupiah sampai di tahun 2025 angkanya sudah mencapai 1.200 triliun rupiah. Angka yang betul-betul fantastis menggambarkan bagaimana Indonesia darurat akan judi online. Dan inilah pemirsa deretan kasus judi online di tahun 2025 saja yang terbaru. Pada 2 Mei 2025 bandar judi online Nitro 123 ini dengan barang bukti 194,7 miliar rupiah berhasil diungkap. Kemudian bandar judol H55.Hiwin.Care dan juga alat bukti uang senilai 14 miliar rupiah. Kemudian mundur lagi ke belakang, di 21 Februari 2025 ada bandar judol 1xBet dengan barang bukti berupa 11,3 miliar rupiah berhasil diungkap, serta di 20 Januari 2025 bandar judol H5GF777, RGO Kasino dan Agen 138 beserta barang bukti 60 miliar rupiah ini juga berhasil diungkap pemirsa. Baik, kalau kita lihat angka-angkanya dari yang berhasil diungkap bahkan sudah miliaran rupiah. Artinya tidak kaget ketika kemudian diakumulasi nilainya bisa menjadi 1.200 triliun rupiah. Data ini kah juga yang dimiliki oleh Pak Yunus di PPATK? Di PPATK kemudian ya emang dari awal dari situ ya umpannya itu. Oke, termasuk Pak, apakah juga ada hitungan detail kerugian yang sebetulnya dirasakan oleh masing-masing pribadi yang kemudian ikut terjerumus dalam judi online ini sebagai edukasi juga ya Pak Yunus kepada masyarakat. Seperti apa Pak Yunus? Seingat saya pernah dihitung, ya tadi kan disebut judi ini nggak pernah bikin orang menang, bikin orang kaya. Itu dia masuk perangkap, di awal aja dikasih umpan menang-menang, setelah kalah terus, lama-lama pasti rugi. Tinggal dijumlahkan saja mereka yang main sekian banyak dengan deposit awal berapa ya pasti rugi. Nggak sudah ada pasti uang. rugi. Jadi kalau orang bilang bisa kaya dengan judi online tuh mimpi di siang bolong, nggak akan terjadi. Kalau judi online udah pasti rugi Mbak. Ya, judi online nih ya, kenapa? Karena judi online dimainkan. Ada algoritma tertentu di permainan itu dimainkan. Aplikasinya dimainkan. Supaya orang itu main pasti kalah. Tapi nggak merasa kalah. Kenapa? Karena pada satu saat tertentu dia dibikin menang. Seolah-olah menang, dapat jackpot dan lain-lain. Tapi saya berani taruhan, bandingkan orang itu ketika dia deposit dan withdraw. Deposit itu yang dia bayar, withdraw itu narik duitnya gitu. Pasti jauh lebih banyak depositnya dibanding withdrawnya. Gitu. Artinya apa? Harusnya kalau mereka jujur, mereka tuh pasti kalah sebenarnya gitu. Tapi karena mungkin pengen dilihat temennya seolah-olah supaya kelihatan hebat, menang gitu ya kan. Dan aplikasi ini membuat orang happy, walaupun kalah happy, mana ada duitnya hilang, happy Mbak gitu, main judi itu. Itu yang kemudian perlu ditanamkan oleh masyarakat di rumah ya, jangan sampai kemudian terjerumus dalam judi online. PPATK juga mendeteksi Pak, ini para tersangka yang ditangkap ini sudah memiliki jaringan bahkan sampai ke internasional kah begitu? Ya mereka kan nggak berdiri sendiri biasanya, pasti ada jaringan. Dan selama ini kan saya anggap kurang begitu tegas. Selama ini berusaha dikejar bandar. Bandar tuh kebanyakan di luar terus terang saja. Susah nangkepnya, teritori kita kan terbatas kedaulatan penegak hukum kita. Jadi seharusnya pakai pasal 67 Undang-Undang TPPU, walaupun dia buron, tidak tertangkap tapi asetnya ada, dirampas untuk negara, boleh. Dengan izin pengadilan, pasal 67 Undang-Undang 8 2010. Nah kemudian pemain judi selama ini kan nggak pernah, katakanlah hampir nggak pernah ditindak. Padahal dia melanggar hukum juga, melanggar 303 KUHP, melanggar Undang-Undang ITE. Pemain ini nggak pernah ada efek jerah sama sekali karena terlalu dianggap korban 5 juta, saja. 5 juta orang. 5 juta dianggap korban aja. Penjara nggak cukup Pak. Padahal pemain nggak, hukumannya mungkin yang lain bentuknya. Baik Pak Yunus. Pak Robert, ini nampaknya juga biar ada jerah lah, biar kurang. Nampaknya perlu juga sinergi dari internal kepolisian sendiri Pak, karena kemudian judi online ini kan merambah atau bekerja di ruang siber begitu. Apa kemudian langkah ke depan yang juga tengah disusun dan akan segera dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai penegak hukum untuk betul-betul bisa mengefektifkan upaya memerangi judi online ini? Baik Mbak, upaya-upaya itu sudah dilaksanakan, artinya terus kita tingkatkan.
khususnya dari teman-teman di Direktorat Siber, baik melalui patroli maupun pemberian edukasi kepada masyarakat untuk seperti tadi disampaikan oleh Pak Yunus maupun Pak Pratama, saya sependapat bahwa memang edukasi ini menjadi salah satu upaya yang kami lakukan di samping upaya penegakan hukum. Selain itu, tadi saya diingatkan juga oleh Pak Yunus terkait dengan pasal 67. Ya. Jadi untuk aset-aset atau rekening-rekening yang kemudian juga diblokir ataupun akun dilakukan pemblokiran yang tidak bertuan dalam tanda petik tidak ditemukan pemiliknya ataupun pemiliknya merupakan nomini, itu juga kita sudah disiapkan, ada perangkat hukum kita menggunakan dengan penerapan Perma 1 tahun 2013 untuk kemudian semaksimal mungkin dapat dilakukan perampasan untuk diserahkan kepada negara. Dan itu juga sudah berjalan dan beberapa upaya lain kita sinergikan dengan teman-teman dari instansi maupun kelembagaan lainnya, Mbak. Itu namanya non-conviction based asset forfeiture. Merampas aset menghukum pelakunya karena pelakunya buron tidak tertangkap. Oke. Kalau untuk pemain nggak perlu pidana penjara segala macam. Ada prinsip naming and shaming. Kita umumkan saja loh, ini loh pemain-pemain yang udah ditindak. Dia malu, mungkin dengan naming and shaming dibuat dia malu, dikasih tahu namanya, disebarkan. Mungkin dia kapok gitu. Apapun upaya kemudian harus didorong dilakukan untuk tujuannya betul-betul menghentikan judi online di Indonesia. Pak Pratama, singkat mungkin. Ya, jadi kalau menurut saya, asal ini instansi pemerintah kita, aparat penegak hukum kita melakukan tugasnya masing-masing dengan baik aja, ya. Sesuai perannya, sesuai dengan perannya, lakukan dengan baik gitu, ya kan. Ditambah dengan keberanian, gitu, ya kan. Ditambah dengan niat, gitu. Ini pasti bisa gampang diberantas, Mbak. Kalau enggak, hanya ini aja, omong-omong aja, gitu. Karena sampai sekarang juga nggak ada berhentinya gitu, bener-bener nggak ada tuh kemarin dibilang, oh ini akan kita berhentikan dan stop, nggak ada, masih bisa orang main sekarang gitu. Artinya apa? Sistem yang ada di negara kita nggak jalan ini untuk menghentikan judi online gitu. Mungkin untuk menyenangkan diri sendiri ngomong, ya kan udah mulai turun gitu, nggak cukup. Karena tidak apa? Cukup hanya turun. Yang jadi korban itu orang-orang yang sebenarnya tidak eligible untuk main. Yang makannya aja susah, anaknya sekolah susah bayarnya, ya kan? Beli susu bayinya juga susah. Itu temuannya seperti itu ya, Pak? Itu semuanya kayak gitu. Sebagai 80% gitu. Artinya apa? Ini menggerogoti nanti stabilitas negara kita gitu, ya kan? Kalau misalkan orang-orang yang memang nggak punya uang akhirnya terjerat judi online, susah. Yang ujung-ujungnya mereka utang, pinjol, ya kan, akhirnya banyak yang bunuh diri, kemudian ngerampok, begal. Negara kita rusuh hanya gara-gara judi online ini. Oleh karena itu, ini Pak Polisi ini sebenarnya udah bagus ini melakukan ini, lakukan untuk yang lainnya lagi semuanya gitu. Yang tadi ada 28 itu coba hajar semuanya, 28 case, selesaikan semua, pasti akan dijempoli semua masyarakat. Baik. Pak Robert, komitmennya singkat saja mungkin dari kepolisian 28 ini harus disikat tuntas semuanya, Pak Robert diungkap. LHP PPATK 28, itu ditagih. Bagaimana Pak Robert, silakan. Dalam nama Tuhan, insya Allah. Baik. Bagus, itu komitmennya. Keyakinan, kemantapan, niat, dan keberaniannya terlihat dari yang disampaikan Pak Robert. Pak Yunus, suggestion-nya mungkin seperti apa? Ya tadi sinergi saya setuju sekali ya. Bukan hanya PPATK, penegak hukum, Komdigi, II, ya, tokoh masyarakat untuk edukasi ya kepada masyarakat ya. Civil society juga harus digerakkan. Selain itu saya setuju dengan Pak Dedeo tadi, pasal 67 yang non-conviction based asset forfeiture silahkan dilakukan. Untuk pemain kalaupun tidak mau masuk penjara atau dipidana terlalu berat ya buat mereka karena udah masyarakat kecil. Mungkin efek sosial, hukuman sosial yang diumumkan lah ini mereka yang main judi yang sudah kena mudah-mudahan dia jerah. Efektif. Orang kita kadang-kadang lebih takut malu daripada 90.000 ASN. Baik. Artinya semua upaya dilakukan tujuannya untuk betul-betul menghentikan judi online beroperasi di Indonesia. Kita tunggu nanti bagaimana implementasi dari semangat dan komitmen Pak Robert dan juga teman-teman di kepolisian, bagaimana bersinergi juga dengan PPATK dan juga pihak-pihak lain
lainnya tentunya untuk memerangi judi online yang sampai sekarang justru belum kunjung usai juga pemirsa. Tapi terima kasih Bapak-Bapak semuanya, Pak Pratama, Pak Yunus, Pak Robert juga malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.